Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Jadi dalam video kali ini aku akan berbagi pengalaman bagaimana cara aku menanam buncis, guys, buncis di polybag supaya mendapatkan hasil yang spektakuler dan menakjubkan. Hedunte, mantap pokoknya. Nah, oke ya kita awali dengan cara-caranya ya. Jadi kotak tai hayam diabrukan lalu kapur dolomit lalu campurkan dengan tanah yang gembur ya teman-teman semua. Dengan perkiraan perbandingannya ya di kotak tai hayam dan tanahnya itu satu berbanding satu ya guys. Anjis, enak jadi guys gitu. Mantap men lah gitulah pokoknya. Dan untuk processing berikutnya adalah penggunaan polybag, nyebut namanya, polybag. Ya gitulah ukuran 50 k 50 ya teman-teman semua. Jadi untuk processing namanya si tanah tadi yang sudah dicampurin teh diasupkan karena polybag. Temen beresnya. Ini aku lakukan di 3 polybag ya teman-teman. Dan untuk processing berikutnya aku simpan ya teman-teman semua di tempat yang sudah disediakan. Tentunya di pipir imah guys. Di belakang rumah gitu loh. Nah jadi sebelum menanam gitu ya aku siram-siram terlebih dahulu. Berhubung rada garing tanahnya ya teman-teman semua. Jadi supaya nantinya gitu ya si akar perkecambahannya gitu ya si benih buncis teh gitu cepat gitu ya cepat bekahnya gitu pokoknya mah gitulah tinggal melakukan opat siki ya teman-teman semua per polybag bisa 6 bisa berapa aja deh supaya nantinya ada cadangan gitu kalau di mana-mana matoy satu gitu atau gagal tumbuh gitu nantinya ada cadangan gitu ya ada yang tumbuh gitu ya selesai gitunya proses penanaman selesai tunggulah beberapa hari kemudian. Nah ini jadi sudah tumbuh ya teman-teman semua di umur 17 hari kemudian. Anjis teh umur 17 menggodai cenah bahasa Inggris nama gitu. Nah di sini adalah tahap pengajiran gitu ya. Jadi kita menggunakan ajir ya teman-teman semua atau dalam kurung tuturus kalau menurut bahasa Sunda mah dengan cara yang estetik atunya supaya rada aya senian gitunya jadi supaya rada mantas siga Agustusan sok aya variasi seni gitu geningannya. Nah di sini juga aku supaya monoton gitu ya supaya tidak gitu aja gitu ya. Di sini aku membuat tuturus gitu ya dengan cara yang lengkap dan komplit. Anjis pokoknya teman-teman semua dijamin dah bisa nurutan. Insya Allah meren gitunya. Muntah bodoh-bodoh ting. Itu udah membari ya teman-teman semua dalam membuat tuturusnya gitu ya. Nah gitu ya teman-teman semua tinggal ikuti cara-cara seperti aku insya Allah gitu ya. Teman-teman semua bisa gitu ya melakukan hal seperti ini. Yes, begitulah kira-kira teman-teman. Nah ini berlalu waktu di umur 21 hari kemudian. Jadi si tanaman buncis teh cepet gitu ya cepet banget kalau menurut aku mah gitu. Yes, gitu lagi. Maaf ya teman-teman ini mah daripada ku musik ya teman-teman semua aku mah ya pakai suara-suara sumbar anjis teh. Nah untuk proses berikutnya teh kurapianya supaya menambahkan tuturus lagi teman-teman. Jadi supaya nantinya gitu ya ada yang di tengah ada yang di sisi gitu ya.
Kan ini berhubung satu polybagnya 4, jadi aku kasih satu-satu gitu. Nah di umur 24 hari ya, 3 hari setelah kemarin reda paranjang tetere, cepat gitu ya, cepat banget gitu ya. Sekarang reda rambai lagi, lebih hijau lagi gitu ya teman-teman semua. Nah untuk proses selanjutnya gitu ya, kalau bila mana di musim hujan gitu ya, kan ini teh dengan jarak yang terlalu rapat, jadi supaya tidak menimbulkan kebusukan, supaya tidak busuk ya, supaya tidak beei gitu ya, supaya tidak timbul jamur-jamur gitu ya, dibersihin gitu ya, yang daun-daun yang kolotnya gitu, atau pucuk-pucuk yang tidak dibutuhkan gitu, supaya tidak terlalu padat gitu. Jadi estetik mungkin ya ini aku motongannya gitu ya, biar pada aya gawe enak gitu, nurutan si Cina-Cina geuning sok si gaya gawe enak geuning naon we geuning sok ijo geuningan. Kadang uyah diabrukeun dengan naon we geuningannya sok sanajan hasilna dileman oge da urang mah apa sok pelakan ningali pelak umbi jalar dina karung oge geuningan si Cina-Cina mah di situna dina karung ya teman-teman semua. Lepas diburu dulu kan nih loba umbi jalari dina karung. Nah geus 30 hari lah pokokna mah ieu mah. Tah geus beuki hejo wae guys. Mantap pokokna mah. Jadi di umur 36 hari kemudian si ieu teh si buncis teh sudah mulai berbunga, yang membuat hati seseorang yang melihatnya berbunga-bunga. Nah ini aku sudah mau baki kira-kira di umur berapa hari? Bret, ini sudah bagian pemanenan guys, sudah tekan nyawan leubeut lagi. Umbi di umur 50 hari, 55 hari. Honjis Edwin. 55 hari, Tah gitu ya teman-teman semua. Jadi untuk pemupukannya mah bebas, pokoknya mah yang mengandung pupuk-pupuk apa deh lah gitu ya. Karena kalau aku dicontohin mah gitu ya, dipupuknya segini-segini misalnya ya, itu yang fanatik organik gitu ya selalu kurang setuju gitu ya kalau aku mau pupuk pakai NPK misal contohnya gitu ya. Harusnya teku yang organik gitu ya, contohnya seperti Cikompol gitu ya atau Cikiih. Itu organik ya teman-teman semua gitu. Kalau pakai NPK atau urea mah itu mah kimio katanya gitu. Jadi kurang setuju gitu. Makanya aku tidak menjelaskannya pas bagian pemupukannya gitu. Pokoknya bebas pemupukannya, pakai MPK, pakai urea, pakai ZA, pakai apa deh, bebas deh, pakai Cikompol ge gak apa-apa. Pakai Tidomba ke, pakai itu kompos ke gak apa-apa. Pokoknya mah tanaman paling gampang buncis mah ya teman-teman semua. Hejonya gampang, jabdiknya gampang gitu ya. Dipanennya juga mudah gitu, lembut sekali teman-teman semua. Mantap guys, mantap panen pokoknya mah gitu ya teman-teman semua. Dan sekaligus ya di sini gitu ya aku mau berbagi kebahagiaan gitu dengan sesuatu yang telah aku kerjakan gitu ya tadinya gitu ya. Dan ini adalah sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh setiap insani yang menanam gitu ya, yang menanam tanaman, yaitu processing pemanenan. Dan berbuah yang sangat lebat itu adalah suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita gitu. Ya alhamdulillahirabbil alamin, intinya mah gitu ya. Kalau menanam tanaman teh gitu apa saja gitu ya, jangan lupa gitu ya, kita mah berikhtiar dan berdoa gitu. Jadi kita mah berikhtiar aja deh nanam gitu ya, dengan kira-kira upaya pemupukan gitu ya, terus perawatan misalnya disiram-siram gitu si tanaman teh gitu ya. Selebihnya mah gitu ya setelah kita nyareat mah gitu, kalau menurut Klot baheula mah gitu ya, setelah kita nyareat gitu
Hasilnya mah itu mah urusan Tuhan gitu yang menciptakan gitu kan, kita mah hanya disuruh ikhtiar saja menyarehat gitunya, cek bahasa kolot nama. Aduh saya ngajelaskeun tak itunya teman-teman semua. Nah pokoknya mah bagian dipanen we lah ayeuna teh nya, hejo, jabrig, leubet, pokoknya mah nikmat sesuatu kenikmatan yang tiada tara tentunya gitu. Jadi teman-teman semua bisa menyaksikan gitu ya, kebahagiaan aku yang begitu mantap dan begitu aduhai gitu ya, walaupun aku nyempetin gitu gimana pun caranya, aku harus panen ini teh bisi kekolotan teuing ya. Jadi aku baru pulang kerja gitunya langsung panen si ieu teh buncis teh. Tuh lihat tas aku juga masih digendol gitu ya. Terus pulang kerja aku teh minangkan nama keur ngenapkah jeung anak istri gitu ya teman-teman semua. Ya gitulah pokoknya mah. Jadi mudah-mudahan gitu ya video ini bermanfaat bagi teman-teman semua dan rekan-rekan semua gitu ya, supaya gitu ya bisa diambil hikmah dan faedahnya gitu ya. Nah ini si yang kecil-kecilnya ini bisa dipanen gitu ya di kemudian hari, dan ini hasilnya, dan ini sisa pemanenannya yang nantinya kita biar continue untuk memanennya di kemudian hari. Oke, sekarang aku sudah di rumah ya teman-teman semua, dan sudah ganti baju lagi. Isi manu iraha deh mah geus diasakan ku pamajikan ya, teh urang tuh tinggal geus ganti di baju. Geus sesa gitu, sesa ngasakan pamajikan gitunya, masih aya keneh tina 3 polybag teh, dari 3 polybag masih ada 900 gram. Jadi 3 polybag menghasilkan 900 gram. Sisa itu juga ya sisa masak pemajikan, sisa masak yang dipasak oleh pemajikan aku, istri aku ya teman-teman. Ya gitu ya teman-teman semua, semoga bermanfaat.